Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah skenario yang berhubungan dengan gejala lemas, khususnya pada bagian hematologi. Skenario pada video kali ini adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Tine datang ke puskesmas dengan keluhan lemah, letih, lesu, dan sedikit geliar selama beberapa hari belakangan. Ia juga terlihat sedikit pucat pada saat datang ke puskesmas pagi itu. Kira-kira apa yang terjadi pada Tine? Etiologi keluhan seperti kasus di atas ada banyak sekali, tapi salah satu yang paling sering dijumpai pada praktik sehari-hari adalah kasus anemia. Anemia dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana berkurangnya jumlah sel darah dan juga hemoglobin yang ada di dalam tubuh. Gambar ini merupakan klasifikasi anemia dari WHO. Yang perlu menjadi poin penting di sini dan perlu teman-teman ingat adalah angka-angka non-anemianya. Pada laki-laki dewasa, batasnya adalah lebih dari 13 mg per desiliter. Pada perempuan yang tidak hamil, batasnya adalah lebih dari 12 mg per desiliter. Dan pada perempuan yang hamil memiliki cut-off atau batas lebih dari 11 mg per desiliter. Karena pada perempuan yang hamil terjadi hemodilusi. Nah, penting nih buat teman-teman ingat bahwasanya anemia bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan tanda dari suatu penyakit yang telah ada atau underlying disease. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita ingat lagi mengenai eritrosit dan hemoglobin yang menjadi pokok pembicaraan pada anemia ini. Nah, selain berbicara mengenai eritrosit, hemoglobin juga berperan penting pada anemia. Seperti yang kita ketahui, hemoglobin merupakan gabungan antara struktur protein hem yang mengikat 4 atom Fe yang kemudian dapat mengangkut 4 senyawa oksigen. Seperti tadi yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa sebenarnya anemia itu bukanlah suatu penyakit. Oleh karena itu, perlu untuk mencari etiologi yang melatar belakangi terjadinya anemia. Jadi, ketika kita menemui pasien yang tersuspek anemia, maka lakukanlah pemeriksaan darah lengkap atau bisa juga pemeriksaan kadar hemoglobin. Ketika kadar hemoglobin di bawah nilai normalnya dan disertai berkurangnya kadar leukosit dan juga trombosit, maka etiologinya adalah kelainan pada sumsum tulang. Bisa anemia aplastik, anemia megaloblastik, atau bahkan keganasan hematologi atau kanker. Tetapi ketika yang mengalami penurunan hanya kadar hemoglobin dan juga eritrositnya saja, maka langkah selanjutnya adalah mengecek kadar retikulosit. Ketika nilai retikulosit naik, keadaan anemia tersebut disebabkan oleh perdarahan atau keadaan hemolisis, yaitu keadaan terjadinya destruksi sel darah merah. Tetapi ketika kadar retikulositnya turun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan hapusan darah tepi untuk menentukan klasifikasi anemia berdasarkan morfologinya. Jadi, menurut morfologinya, anemia dibedakan menjadi 3. Nah, sebelum kita beranjak ke klasifikasi, kita perlu mengenal yang namanya mean corpuscular volume atau MCV. Nah, MCV ini merupakan ukuran atau volume rata-rata sel darah merah pada tubuh manusia. Menurut morfologinya, anemia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anemia mikrositik dan hipokromatik yang memiliki MCV kurang dari 80 femtoliter. Yang kedua ada anemia normositik dan normokromatik yang memiliki MCV antara 80 sampai 100 femtoliter. Dan yang ketiga ada anemia makrositik yang memiliki MCV lebih dari 100 femtoliter. Pengklasifikasian anemia berdasar morfologi eritrositnya akan membawa kita ke bermacam kemungkinan etiologi penyebabnya. Anemia mikrositik hipokromatik. Anemia mikrositik hipokromatik merupakan suatu keadaan di mana eritrosit memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih pucat dari eritrosit pada umumnya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui eritrosit ini lebih kecil dari normalnya? Nah, cara yang paling mudah adalah dengan membandingkan ukuran eritrosit ini dengan ukuran limfosit. Kenapa? Karena normalnya ukuran eritrosit dan juga limfosit ini adalah hampir sama atau bisa dikatakan mirip.
Selanjutnya, apa diagnosis banding dari anemia mikrositik hipokromatik ini? Untuk diagnosis bandingnya ada 4. Yang pertama ada anemia defisiensi zat besi, yang kedua ada anemia on chronic disease, yang ketiga ada anemia pseudoblastik, dan yang terakhir ada thalassemia. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan diagnosis etiologi anemianya? Yang pertama, jika terjadi anemia mikrositik, kita harus mengecek kadar ferritin dan juga kadar zat besinya. Jika kadarnya turun, kita coba cek kadar TIBC-nya atau total iron binding capacity-nya. Jika kadar TIBC-nya naik, maka bisa dikategorikan sebagai anemia defisiensi zat besi. Jika terjadi anemia mikrositik, kita harus mengecek kadar ferritin dan juga kadar zat besinya. Jika kadarnya turun, kita coba cek kadar TIBC-nya atau total iron binding capacity-nya. Jika kadar TIBC-nya rendah, maka bisa dikategorikan sebagai anemia on chronic disease. Nah, yang kedua, jika terjadi anemia mikrositik, kita harus mengecek kadar ferritin dan juga kadar zat besinya. Jika kadarnya naik, terutama kadar dari ferritin, maka bisa dikategorikan sebagai anemia pseudoblastik. Nah, yang ketiga, ketika terjadi anemia mikrositik, kita harus mengecek kadar ferritin dan juga kadar zat besinya. Jika kadarnya normal, coba kita cek Menzer Index-nya, yaitu MCV atau RBC-nya. Jika kurang dari 13, maka bisa dikategorikan sebagai thalassemia. Anemia normositik normokromatik. Pada anemia jenis ini memiliki morfologi eritrosit yang ukurannya normal. Jadi literally normal ya guys ya. Pada anemia ini diagnosis bandingnya ditentukan oleh jumlah retikulositnya. Jika jumlah retikulositnya rendah, maka kemungkinan bisa jadi kelainannya itu karena bone marrow atau anemia aplastik atau yang lainnya. Tetapi jika retikulositnya tinggi, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu perdarahan atau anemia hemolitik. Anemia makrositik. Pada anemia tipe ini, ukuran eritrositnya akan lebih besar dari ukuran normalnya. Dalam hal klinis pemeriksaan, dapat dilihat untuk ukuran eritrositnya akan lebih besar dari ukuran limfositnya. Dan pada anemia makrositik ini, untuk kromasinya adalah normal atau normokromatik. Diagnosis banding dari anemia tipe ini tergantung ada atau tidaknya anemia megaloblastik. Yang dimaksud dengan anemia megaloblastik adalah anemia yang ditandai dengan adanya ukuran eritrosit yang lebih besar dari normalnya, disertai dengan hipersegmentasi neutrofil. Sedangkan pada non-megaloblastik tidak ditemukan adanya hypersegmented neutrophil. Diagnosis banding pada anemia megaloblastik lebih mengarah pada defisiensi vitamin B12 atau defisiensi asam folat. Sedangkan pada anemia non-megaloblastik lebih mengarah pada etiologi berupa alkoholisme atau penyakit liver. Tanda dan gejala. Biasanya anemia ringan bersifat asimptomatik, tapi dapat juga dijumpai beberapa gejala. Di antaranya adalah lemah, letih, lesu, hipotensi, vertigo, dan pucat. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan adalah jelas bahwa pada pasien dengan anemia, maka kadar eritrosit yang ada di dalam tubuh akan menurun. Biasanya penurunan eritrosit ini pertama dapat dilihat melalui konjungtiva yang mulai memucat, atau disebut juga dengan konjungtiva anemis. Terjadi ketika hemoglobin kurang dari 10 yang ada di dalam tubuh. Selain itu, apabila ujung ekstremitas juga mulai memucat, maka ini menandakan anemia yang cenderung lebih berat, yaitu ketika kadar hemoglobin di bawah 8. Pemeriksaan penunjang. Perlu untuk diingat baik-baik bahwa pemeriksaan utama untuk anemia hanyalah pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan TIBC, ferritin, kadar Fe,
kadar retikulosit dan juga hapusan darah tepi dilakukan berdasarkan urutan alur diagnosis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penata laksanaan. Prinsip penata laksanaan anemia adalah dengan terapi terhadap underlying disease atau underlying conditionnya, disertai dengan terapi suportif seperti pemberian oksigen, cairan, dan juga nutrisi. Ada beberapa kondisi anemia yang berakibat pada kegawatan. Misalnya anemia akibat perdarahan masif pasca trauma atau pasca persalinan. Maka yang harus dilakukan pertama adalah mengatasi kegawatannya. Cara mengatasi kegawatan anemia akibat perdarahan adalah dengan memberikan resusitasi melalui cairan apabila masih memungkinkan. Namun, apabila kadar hemoglobin jatuh di bawah 7, maka mulai berikan transfusi darah. Dan sampai jumpa di video sitokain berikutnya. Dadah!